Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita sore hari ini, yaitu program Tribun Business Forum edisi Kamis 4 Mei 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik dan perlu kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Vio sudah bersama dua narasumber yang akan menemani Vio beberapa waktu ke depan untuk membahas satu topik yang tentunya juga berkaitan dengan dunia bisnis, karena bisnis ini merupakan bisnis yang sudah lama mungkin dilakukan di luar Sulawesi, khususnya di Jawa mungkin sudah sering kita temukan, tapi untuk yang satu ini baru pertama kali viral di Indonesia bagian timur, khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk itu kita akan membahas tema terkait peluang bisnis budidaya maggot di Makassar. Bersama narasumber kita ada Bapak Haji Sulaiman selaku pendiri Urban Agrofarm, dan juga ada Kak Rahmat Hidayat selaku manajer produksi Urban Agrofarm. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama kedua narasumber kita. Halo Pak, halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak dan juga Kak Rahmat? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan dari grup Tribun tetap sehat-sehat juga semuanya. Iya, terima kasih Pak atas harapan yang sudah disampaikan. Mungkin Kak Rahmat juga mungkin ada sepatah kata yang mau disampaikan kepada Tribuners. Ya, kami juga sehat dan semoga penonton yang menyaksikan juga selalu bisa juga peduli terhadap lingkungan. Kuncinya adalah kita hari ini berbicara tentang lingkungan dan juga bisnis ya, Pak. Bisnis harus connect itu. Iya, oke. Dan tentunya biasanya kalau menanyakan kabar, kita juga menanyakan kesibukan nih. Pak Haji, mungkin kesibukan akhir-akhir ini sedang melakukan aktivitas apa saja yang mungkin sudah menjadi produktivitas setiap harinya? Untuk saat ini, terus terang saya sampaikan bahwa dengan adanya usaha pengembangan maggot yang kami coba, karena ini masih uji coba ya, saya sibuk dengan kegiatan itu. Menekuni hal itu ya Pak? Iya, menekuni di samping mempelajari dan bersinergi dengan teman-teman yang ikut bekerja sama di dalam pengembangan usaha maggot itu. Oke, jadi kesibukannya memang hanya untuk saat ini hanya berfokus pada budidaya maggot. Mungkin Kak Rahmat ada sedikit berbeda atau hampir sama atau gimana? Iya, sama sebenarnya. Jadi kalau saya mungkin lebih ke bagaimana terus menghasilkan data, mengevaluasi terus SOP yang kita sudah susun dari awal. Jadi itu kita trial terus untuk meningkatkan produksi. Paling itu sekarang kesibukan tim. Jadi kalau misalnya kesibukannya dengan, mungkin kalau pertanyaan Tribuners juga penasaran, apakah ada kesinambungan begitu dengan latar belakang pendidikan Kak Rahmat? Apakah memang sarjana pertanian atau bagaimana? Boleh disampaikan? Iya, betul. Jadi kalau masalah konektivitas dengan kompetensi akademik, memang connect sebenarnya, karena saya jurusan perikanan, spesifiknya itu budidaya perairan. Jadi dalam konsen pembahasan perikanan itu selalu berbicara tentang salah satunya pakan dalam budidaya ikan. Betul. Nah, ditarik dari pakan itu, salah satu pakan alami adalah maggot. Nah, makanya kenapa kemarin kita di tim Urban Agrofarm ini lirik maggot, awalnya saya motivasi dari budidaya lele. Jadi lele kan sekarang pakannya mahal. Ya, pakan berbudidaya lele itu mahal, sedangkan harga lele cukup rendah di Makassar. Nah, untuk mentaktisi hal itu, salah satu alternatif pakan yang kita gunakan itu maggot. Nah, dibuatlah maggot. Tapi cek budidaya maggot, saya jatuh cinta dengan maggotnya dibanding lelenya. Karena justru maggot lebih prospektif dan lebih lebih solutif lah, dengan berbagai konsen di lingkup agro. Mau pertanian ada pupuknya, mau pakan ternak ada maggotnya, mau di budidaya juga ada maggotnya, mau kosmetik malah ada minyak maggotnya. Jadi hampir semua connect dengan maggot ini selama kita berbicara tentang pangan begitu. Makanya itu salah satu rentetan yang kenapa kita mencoba budidaya maggot beberapa tahun yang lalu kita trial.
Berarti untuk Iya. Kak Rahmat sendiri mungkin sudah bereksperimen terhadap Iya. maggot ini dari saat kuliah, begitu? Iya. Oke, di tahun Sekarang berapa? pun masih beriset terus. Di tahun Teman-teman berapa? yang kita ajak pun masih ada mahasiswa juga, banyak mahasiswa. Itu semua penelitian tentang maggot. Hampir semua penelitian tentang maggot yang kita ajak. Memang anak muda semua. Iya, iya. Dan Itu mulai tahun berapa, Kak? itu mulai dari tahun tahun lalu, itu di bulan-bulan 3 kita. Oke. Iya, di bulan 3 kita sudah mulai menjadikan maggot ini sebagai satu sektor usaha tertentu yang bisa mengcover usaha-usaha selanjutnya. Salah satunya budidaya lele yang kita yang dari awal menjadi orientasi kita. Oke, iya, iya. Begitu. Ternyata berdampak ke sektor lain juga. Iya, berdampak. Oke. Sangat. Terima kasih Kak Rahmat. Kita akan Iya. beralih ke Iya. Pak Haji lagi. Pak Haji, kan ini kita juga tentu ingin mengetahui begini. Tribuners juga penasaran begitu ya. Pak Haji, tadi Kak Rahmat sudah menyampaikan secuil informasi mengenai dirinya. Iya. Dan juga kabarnya Pak Haji adalah seorang anggota dari keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan yang perantau juga di Papua Barat ya, kalau nggak salah ya, Pak Haji. Siap, Mungkin ya. mohon izin untuk menyampaikan mungkin bagaimana kesan-kesannya menjadi seorang perantau nih, Pak Haji. Begini, Dek. Ya. Sejak saya berusia 15 tahun, saya mencoba untuk melepaskan diri, artinya mandiri, Ya. merantau ke Irian waktu itu. Pada saat itu masih Irian. Masih Irian, ya. Nah, jadi ketika saya tiba di sana, ya segala macam pekerjaan yang saya coba. Karena kita kan merantau tidak punya modal sama sekali. Iya, iya, iya. Betul-betul ke sana membawa diri dengan pakaian, katakan pakaian di badan lah ya, Iya. untuk berjuang Betul, di tanah rantau. di tanah rantau. Iya. Bagaimana caranya kita berjuang itu sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Nah, jadi mulai dari situ kita mulai berawal. Dari pertama saya masuk Sorong. Oke. Ya, itu tahun 74 ya. Kita mulai menginjakkan kaki di Sorong. Nah, lalu waktu itu saya sempat hijrah ke Fakfak. Oke. Nah, setelah ke Fakfak saya 1976 ya. Kalau tidak salah saya kembali, saya lanjutkan lagi ke Nabire. Oke. Jadi saya lama juga di Nabire sana. Nah, sempat di sana kita, saya bekerja di sana jualan 9 bahan pokok. Oke. Tapi tempat jualan kita itu di apa? Di pedalaman. Pedalaman, ya. Pedalaman yang kita lewati di situ pakai lewat pesawat Twin Otter. Darat tidak ada waktu itu. Kemudian di sana waktu itu ya masih boleh dikata masih kampungan lah sama sekali ya. Ya. Karena jalan-jalan belum tembus. Di situlah saya mengadu nasib lagi pada saat itu. Akhirnya waktu itu sudah agak ini kita kembali ke Nabire Kota ya. Ya. Nabire Kota, dan kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan kembali ke Makassar waktu itu. Ada apa nih? Kenapa kembali ke Makassar, Pak? Kembali ke Makassar waktu itu karena kan kita sudah lama di rantau, orang belum pernah ketemu dengan orang tua. Oh gitu. Oh, Ya, ada kerinduan yang harus bayar. Ada kerinduan yang menanti untuk kita Iya. bertemu Iya. dengan keluarga Iya. semua. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke Sorong. Nah, di Sorong lah saya mengadu nasib di sana. Saya ikut di kapal ya, Kapal. kapal perintis itu tahun 80-an ya. Kita mulai di situ mengadu nasib dengan teman-teman di kapal. Ya disitulah saya mulai belajar. Mulai belajar bagaimana caranya kita menjual, membeli, ya. Transaksi pokoknya ya, Pak. Transaksi pokoknya begitu. Ya. Nah, di situ saya belajar sehingga saya mendapatkan sedikit pengalaman. Dan ketika saya mendapatkan keuntungan, itu kenapa enggak tahu timbul itu pemikiran langsung, oh lebih bagus saya beli tanah ya. Oh, oke. Ah. Itu pada tahun berapa, Pak Haji? Mungkin Itu- bisa diingat-ingat pertama kali beli tanah itu di tahun berapa? Tahun 84 ya kali ya, 84 Dan sampai mungkin 86. harganya pada saat itu berapa nih, Pak Haji? Masih ingat nggak?
harganya waktu itu masih jutaan lah, belum sampai puluhan ya. Iya. Belum sampai miliar, Pak. Belum sampai miliar, belum, sama sekali belum sampai. Tanahnya di mana, Pak? menyentuh. Tanahnya. Nah, Jadi itu- penasaran juga Kak Ya, Rahmat. tanahnya waktu itu kita di Merauke. Oh, di Merauke. Iya, karena kita punya perjalanan kan mulai dari Sorong, Ya. kemudian masuk di daerah-daerah seperti Nabire tadi. Bintuni, enggak, Oh, itu Nabire belum. lain ya. Kita masuk di Bintuni, Kokas, Fakfak, terus Kaimana, Tual, Hah. Dobo, terus masuk di ya. Agats. Masuk di Agats itu ada lagi perkampungan masuk di Kalidigul itu, namanya Bade, sampai di Merauke. Hmm. Nah, jadi di situ lama saya tekuni di situ untuk mencari hidup. Iya. Itu kerjanya terserah, Pak. Maksudnya ada pekerjaan apa saja, peluang apa saja diambil semua, Pak. Pokoknya apa yang bisa menguntungkan saya kerja. Saya tidak memilih Iya. pekerjaan apa kayak gitu. Yang penting itu saya kerja. Oh, barang ini mungkin bisa menguntungkan. Oh, barang ini bisa menguntungkan. Saya kerja. Makanya banyak artinya pengalaman-pengalaman Betul. hidup saya Iya. di dalam perjalanan itu saya dapatkan. Mau di bidang bangunan, oke, saya pintar. Oh, oke. Artinya enggak ahli ya. Iya, cuma Nggak- bisa. Cuman bisa. Iya. Mau dikasih di apa? Elektronik mungkin. Elektronik, kalau elektronik maaf, enggak ini ya. Tapi Oh, kalau oke. mesin-mesin seperti Iya. mobil, motor, laut, Kapal. kapal bisa. Karena saya pernah jadi nakoda. Oh, bahkan sampai jadi nakoda, Pak. Pernah saya jadi nakoda, itu kapal bawa kapal sendiri. Yang bobotnya 20 Groston. ton. Ya. Kapal kayu untuk Iya. kita muat barang dari pulau ke pulau. Sekaligus waktu itu ada lagi pekerjaan menjaring sirip ikan. Oke, iya. Ya, itu tahun 80 itu ya, masih tahun 80. Sirip ikan hiu. Sirip Sirip ikan hiu yang sampai sekarang itu harganya mahal Iya. ya. mahal. Dulu terus. berarti sudah mahal sejak dulu. Iya. Enggak, kalau dulunya murah. Oh, Karena belum diatur mungkin ya. belum diekspor gitu mungkin. Sudah diekspor. Oh, sudah diekspor juga. Sudah diekspor. Oh, Sudah, mungkin ada sudah. peraturannya, Pak. Ada, ya. ada. Oke. Kalau dulu kan masih enak, kita bebas. Iya, belum ya. dilarang dulu. Ya, enggak tahu kalau sekarang apa dilarang apa enggak ya, karena saya sudah lama enggak Iya. mengikuti. Tapi misalnya ada kesempatan, Pak Haji, mungkin ada kesempatan untuk bisnis seperti itu, mau Eh, ambil. Mungkin enggak ini lagi Sekarang ke ke saya. Magot ya? Ya, salah. Saya tetap mungkin lanjutkan ke Magot Oke. karena di Magot ini saya melihat di situ bisa mendapatkan keuntungan juga. Lebih Ya. besar peluangnya ya, Pak Haji. Lebih besar, tapi keuntungannya artinya saya belum tahu karena sebelum saya coba ya. iya. Cuman pemikiran saya di sini, ketika itu kerja, otomatis saya bisa bantu pemerintah. Iya. Karena makanan utamanya Magot itu adalah sampah. Betul. Nah, sampah ini sudah, kalau tidak ada yang bantu pemerintah untuk mengambil sampah organiknya Iya. itu bisa menggunung di mana-mana. Betul. Kalau tidak disiapkan pembuangan, Iya. ya. Nah, Dan juga pembuangannya sekarang, Pak, katanya udah full. informasi seperti Iya, itu. seperti itu ya Sudah mau kabarnya. dipindahkan lagi untuk Iya. bikin gunung baru. Bahkan kemarin ya sempat dari Dinas Lingkungan Hidup mengunjungi kita di lokasi Urban Agro Urban Farm. Argo Farm itu. Begitu dia datang, beliau agak sedikit ini ya, karena Kaget. mungkin apa yang dia bayangkan sebelum dia lihat, setelah dia lihat mungkin tidak sesuai, mungkin seperti itu. Iya. Artinya tidak besar lah, tapi Iya. Dikira mungkin masih yang kecil, Ya. sektor kecil begitu Karena ya. kan informasinya baru mulai nih 4 bulan. Tapi pas dilihat kaget, ternyata ada farm di tengah kota dan sebesar ini yang di branding Urban Agro Farm. Kan urban karena kita memang di tengah kota basicnya. Dan juga mungkin fasilitasnya sudah memadai begitu ya. Iya, sudah memadai, semua lengkap. Drum ada 50. 57. Iya, 57. 57. Dengan drum yang Bahkan besar salah, itu. Kak. Mobil ada 2. Itu armadanya ada 2, 1 truk, 1 pick up. Dan biopon itu ada total 30 biopon produksi untuk pembesaran sama 30 juga untuk iya itu. 26 biopon untuk prepupa.
Jadi jadi orang kaget, wih besar sekali, kandang juga ada 5 kandang lalat. Ya. Jadi pada saat datang DLH itu kaget karena DLH punya farm di Pacerakan aja. Ya, Dia di bilang- Pacerakan. Dia bilang DLH kita punya farm kerjasama Pemkot dengan Korea dulu, tapi udah putus katanya kerjasama dengan Koreanya. Tapi itu katanya kalah, kalah katanya, tenggelam katanya yang di Pacerakan. Makanya itu. Mereka Itu- cukup itu surprise ja- semuanya. iya, ada, speechless. ada sampai speechless. Ada Enggak, tempat- jalan lah yang Jalan. dipacerakan. Jalan. Cuman tidak begitu Maksimal. karena Iya. memang di pacerakan itu tujuannya bukan untuk ekonomi, bukan untuk bisnis. Ya, betul-betul itu di sana membantu pemerintah untuk penggunaan sampah Iya. sampah apa organiknya. Iya. Organik. Nah, Iya. jadi maksud dan tujuan utamanya itu tempat magot yang dipacerakan itu tidak ada nilai ekonomisnya Iya, di situ yang dia ini. bukan untuk profit. Bukan bagaimana? untuk profit. Ya, nah, ketika kita masuk ya otomatis kan saya biaya sendiri sampai saat Iya, ini. iya. 1 sen pun belum ada dari bantuan dari pihak pemerintah ya. Nah, jadi makanya saya kan pengusaha. Jadi otomatis saya melihat di situ, kalau memang ada keuntungan kenapa tidak saya masuk. Saya coba. Nah, kalaupun artinya bisa berhasil, bisa saya tingkatkan, otomatis peningkatan produksi magot itu Iya. sudah otomatis juga mengikuti sampah Seiring aja. seiring Dengan kebutuhan akan limbah. limbah dengan organik. sampah yang kita ambil, Iya. bantu pemerintah untuk Dimusnahkan. dimusnahkan. Gitu. Sebenarnya bukan dimusnahkan, dimanfaatkan. Jadi Ya. lebih bernilai begitu. Iya, kalau dimusnahkan kan hilang. Kalau dimanfaatkan dia diubah menjadi pakan. Iya betul, yang bisa dipakai lagi. Kalau dimusnahkan kan berarti sudah hilang gitu. Iya. Sudah dibakar mungkin. Dibakar. Biasanya. Oke, tapi mungkin sedikit lagi pertanyaan buat Pak Haji terkait bagaimana kesinambungan dari menjadi anggota KKSS dan juga bisa menjadi pengusaha sampai saat ini dan juga akan meneruskan ke peluang bisnis magot ini. Magot. Iya. Mungkin yang melatar belakangi Pak Iya. Haji begitu untuk memilih magot sebagai bisnis. Gini, untuk bicara masalah KKSS ya, itu terus terang saya baru ikut bergabung di KKSS 2 tahun yang lalu Oke, ya. ya, karena waktu itu kebetulan saya ada di Sorong, ada saudara kita juga yang mengadakan musyawarah daerah Ya. untuk pemilihan ketua KKSS. Nah, saya ikut bergabung di dalamnya. Karena saya salah satu juga dari Makassar. Makassar. Iya. Itu dapat Ya. panggilan atau gimana, Pak? Saya dipanggil. Inisiatif. Oh, Ya, dapat panggilan. dipanggil. Iya. Kemudian saya juga harus ikut bergabung di situ secara otomatis karena Iya. saya warga KKSS. Iya, betul. Nah, jadi ketika saya masuk di situ, setelah habis pembentukan, saya dikasih jabatan di situ sebagai DPP, Dewan Penasihat Dewan Pasar. di KKSS. Iya. Nah, jadi waktu kemarin sebenarnya setiap tahun ya kita pernah ikut tahun 2016 pernah ikut mengikuti pertemuan saudagar Bugis di Makassar. Saya salah satunya juga ikut dari tim rombongan dari Sorong waktu Sorong, itu, ya. tapi waktu itu masih Papua Barat ya. Nah, setelah ini kemarin ini tanggal berapa yang diadakan itu? Saya baru-baru juga ini? ya yang Oh, yang baru-baru baru-baru ini, yang iya. baru-baru ini. Nah, jadi waktu kita hadiri pertemuan di rumah jabatan Gubernur, ya. pada saat itu ada dari tim Tribun yang sedikit meminta Ya. keterangan wawancara. Ya. Sudah saya kasih apa adanya di situ. Ya. Nggak tahu dari mana dia. Tahu ya. Ini namanya wartawan, Pak. Iya. Oke. Kemudian apa menjadi alasan Pak Haji begitu ingin menekuni bisnis magot khususnya di Kota Makassar? Apakah mungkin pernah melihat di daerah lain atau mungkin berdasarkan pengalaman
pada saat merantau atau gimana, Pak Haji? Waktu itu saya sering bolak-balik ke Jawa ya, Mhm. ke Jawa. Sedangkan di Jawa sana sudah mulai berkembang itu maggot. Ya. Disitulah saya melihat dan mendengar dari teman-teman bahwa itu maggot itu salah satu pakan dari untuk ayam, untuk ternak, Ternak, betul. ikan, burung, ya. Dan saya dengar informasi bahkan di luar negeri itu dikonsumsi karena proteinnya Tinggi. Sangat besar gitu ya. tinggi, Iya. sangat besar. Oke. Dikonsumsi. Saya sendiri pernah mencoba itu maggot itu apanya itu ya? Maggot kering aja. Maggot kering. Saya konsumsi. Iya. Gimana rasanya? Rasanya enak kayak apa ya? Kacang gitu. Iya, kayak kacang yang kulit kacang begitu. Kayak kacang. Kulit kacang. Memang di luar negeri bahkan di Eropa itu sebenarnya diekspor untuk cemilan. Dikasih rasa barbeque, balado atau apa begitu. I see. Tapi pengolahnya khusus. Mungkin nanti akan mengarah ke sana. Iya, bisa jadi. Kenapa tidak kan? Kalau Jadi- itu prospektif, kenapa tidak? Jadi begini, artinya ini kan saya masih uji coba ya. Iya. Kalaupun nanti uji coba memang dari pihak pemerintah juga artinya bisa membantu, bisa mendukung ya. Karena kita ini geluti usaha ini berkaitan dengan pemerintah. Utamanya itu limbahnya kita harus Iya. Kurangi. Nah sekarang ini saya sudah mendapatkan informasi dari Kepala bidang. kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup. Terus terang aja kita didatangi, dia kasih datanya bahwa kemarin ini Pak Haji Ya, per tanggal 3. per tanggal 3 kita ambil itu limbah. 9.000 aja. 900.000. Ya pokoknya ada datanya di situ 9.000 sekian ya, dengan mobil ini sekian, mobil ini sekian. Iya. Ya. Itu yang kita ambil untuk pakan maggot itu belum terdata sama sekali. Oh. Iya. Karena belum dikunjungi kita. Iya. Belum. Artinya apa? Pendataan Dinas Lingkungan Hidup kemarin ini yang tanggal 3 itu belum masuk hitungan dari yang kita ambil setiap hari. Selama ini. Selama Iya, ini. iya. Selama kita jalan. Selama ini. 4 bulan ini. Ya. Nah itu Oke. yang sampah yang kita ambil per hari itu kurang lebih 2 sampai 3 ton per hari. Itu maksimal 3 ton, kalau mungkin kebutuhan kurang itu hari 2 ton. 2 ton lah kita hitung 2 ton. rata-ratanya ya. Iya, 2 rata-rata ton. 2 ton per hari. Per hari untuk yang sekarang. kita ambil. Coba bayangkan kalau kita 1 bulan ambil 2 ton, itu sudah 60 ton. Itu cukup untuk timbun rumahnya kakak. Biar nggak kelihatan lagi. Tapi ternyata belum tercatat. Itu tidak Belum tercatat. Di tanggal terdata. 3 kemarin itu 9.000 lebih 9.060-an. Itu ton, 9.000 ton. Oke. Sampah yang diambil per hari itu, jadi pagi sama malam. Jadwal ambilnya kan pagi sama malam itu DLH. Jadi gini. Nah, itu di imajinasi saya kalau itu semua dikonversi jadi maggot, anggaplah 60%. Kan rata-rata sampah di Indonesia itu organik itu 60%. Nah, kalau 60% dari 9.000 ton itu kita manfaatkan dan konversi jadi maggot, itu luar biasa, Kak. Itu bisa mengcover banyak peternakan. Ya. Itu bisa mengcover banyak pertanian untuk hasil sampingan pupuknya itu. Jadi saya pikir ini sebenarnya salah satu langkah penyelesaian masalah lingkungan yang hari ini kita hadapi. Tapi Terkait kelangkaan pupuk, kan sekarang orang berbondong-bondong pakai pupuk kimia. Lihat hasilnya sekarang. Banyak lahan tidur. Ya, Nah ya. itu bisa kita gunakan untuk merubah pola bertani Tapi kita. untuk saat ini kan masih on proses kan? Iya, on proses semua. Mungkin ada tadi yang mau disampaikan oleh Pak Haji? Artinya ini saya cuma mau sampaikan, ini saya ulangi lagi kembali bahwa ini kita uji coba ya. Kalau ketika uji coba ini semakin meningkat, otomatis nanti kita mengarah ke perkembangan selanjutnya ya. Iya. Seperti pupuknya oke, sudah bisa digunakan. Nah, kemudian untuk nanti mengarah ke tepungnya. Iya, tepung maggot. Tepung maggot. Nanti bisa juga nanti kita usahakan sediakan alat untuk mendapatkan minyak dari maggot. Iya. Nah itu kita mulai pemikiran kita untuk ke sana. Iya. Di samping itu juga nanti di dalam lingkungan tempat kita itu kan alhamdulillah agak luas ya.
Jadi kemungkinan di situ nanti kita bisa persiapkan nanti seperti kandang ayamnya, ayam potong, ayam bertelur. Ya, kemudian nanti mungkin kita bisa siapkan itu kolamnya, di situ kolam ikan sebagai budidaya ikan. Lalu kita siapkan juga nanti pertaniannya seperti lombok, tomat sebagai percontohan ketika ada kunjungan. Kalau anak pertanian bilang biasa integrated farm, farm terintegrasi. Jadi ketika itu beliau-beliau berkunjung di tempat kita, bisa kita sampaikan bahwa inilah hasilnya ternak yang kami olah, hasil dari makanan maggot ini. Demikian juga ikan. Jadi sangat bermanfaat ya, bukan hanya peternakan. Oh, bukan. Insya Allah kita mengarah ke sana. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah nanti bisa mendukung dan membantu kita kira-kira apa yang kita butuhkan di Misa Sport untuk kita. Tapi paling tidak mungkin support yang dimaksud ini seperti apa, Pak Haji? Support seperti apa yang dibutuhkan mungkin untuk saat ini dari pemerintah? Ya, hasil kunjungan pemerintah kemarin ya dari lingkungan Dinas Lingkungan Hidup itu dia sudah lihat. Artinya dia sudah berikan sampaikan bahwa apa kebutuhan nanti Pak Haji, tinggal buatkan proposal. Karena itulah salah satu prosedur untuk kita memberikan bantuan. Karena kita ini di pemerintahan tidak semudah itu langsung begitu minta langsung dikasih melalui prosedur. Harus lapor ke pusat dulu. Ya, ketika ada berita dari pusat bahwa ini sudah bisa dianggarkan, sudah bisa ini, mungkin nanti kita peruntukkan untuk Pak Haji. Oke. Tapi setidaknya sudah ada komunikasi seperti itu ya. Tapi itu untuk pekerja mungkin Kak Rahmat, selain Kak Rahmat sebagai manajer produksi, total sudah ada berapa pekerja lainnya? Total sementara sekarang ada 6. Oke, 6 orang? 6, iya. Oke, itu 6 bagian-bagian orang apa saja nih Kak? Itu sudah termasuk bagian penetasan telur dan asesmen pencatatan. Yang kedua di bagian pemberian pakan harian. Jadi dia yang mengatur setiap pemberian pakan. Yang selanjutnya itu namanya bagian prepupa. Jadi dia menyiapkan bibit indukan untuk ditetaskan jadi lalat, yang lalat itu nanti bertelur, itu untuk sirkulasi selanjutnya. Kan metamorfosisnya begitu. Yang bagian selanjutnya, bagian yang paling krusial dan paling penting ini sampah. Bagian pakan ini, penghasil sampah. Jadi memang 2 orang di bagian situ, karena itu cukup berat kerjaannya. Dan dia jam khusus. Jam khususnya itu dia dari jam 11 jalan, kembali jam 3 subuh. Oh, 11 jam malam? 11 malam. Jam 3 atau paling lambat jam 4 subuh. Pasar yang disasar mungkin sekarang ini Pasar Terong sama Pasar Sugu Minasa Goa. Kita sekarang, ini untuk proyek awal kita hanya tentukan titik pengambilan itu di pasar dulu, karena itu untuk efisiensi dulu, untuk tahap awal. Nanti ke depan kita bisa kerjasama dengan perumahan, kita kerjasama dengan warung untuk diserap itu limbah organiknya. Karena itu yang lebih tinggi nutrisinya dibanding sampah-sampah sayuran yang notabene serat yang mendominasi itu seratnya saja. Tapi dengan itu banyak ini penjual sayur yang terbantukan. Dengan kita rutin ambil sampahnya. Bahkan kita kadang ditunggu. Nah, sistemnya untuk mengajak para penjual sayur mungkin yang belum tahu nih ya. Kan mungkin yang sekarang ini hanya di Pasar Terong dan juga pasar di Sugu Minasa Goa ya. Nah, mungkin kan ada juga mereka penjual yang ingin membantu agar ya sampah-sampah ini tidak meresahkan juga begitu Kak. Bagaimana caranya? Nah, itulah kami konsep pengembangan selanjutnya. Mungkin saya sebagai owner juga sering diskusi sama Aji. Saya sebagai CEO mungkin sering diskusi sama Aji. Kita rencana ke depan Aji, kita bentuk plasma, maka kita maksimalkan ada kandang 5, itu sebagai kebutuhan kita hanya 2 Kak. Kenapa kita buat 5? Itu harapannya kita bisa mensuplai telur ke peternak-peternak kecil, ke penghasil-penghasil sampah untuk dia budidaya sendiri. Nanti kita serap kembali dalam bentuk maggot. Jadi begitu, kita jadi plasma lah begitu. Kita jadi plasma atau industri perusahaan induk untuk menyerap semua yang kecil-kecil itu. Kita emang gebrek pasarnya. Tapi bagaimana jika nanti mungkin maggotnya malah diolah sendiri?
diolah sendiri tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya, tidak masalah Iya. kan. Itu justru membantu kita mengurangi limbah sesuai dengan visi kami I tim see. juga. Iya. Siapa tahu mungkin Iya. perlu ada hitam di atas putih begitu sudah diajak kerjasama dan sebagainya. Tidak perlu, nanti pun kalau saya konsultasi sama Aji, diskusi sama Aji pun sangat welcome untuk orang-orang yang mau belajar. Katanya, apa juga, kita kan sama-sama baru belajar. Jadi kalau ada orang mau kunjungan silakan, tidak ada masalah. Masih. Selama dia izin begitu, selama Iya. dia izin sebelum datang, selama konfirmasi sebelum datang. Jadi kita ini sangat terbuka Kak. Yang mau belajar, yang mau training, yang mau magang, semua kita welcome untuk sharing bagaimana menyusun atau membentuk pengelolaan Maggot yang betul-betul efektif dan bisa diterapkan oleh semua lini begitu. Tapi pasti Tribuners juga penasaran nih Kak Rahmat ya dengan apa yang disampaikan Kak Rahmat. Tentu saja sudah semakin mengenal dengan Pak Haji begitu. Iya. Bagaimana kesannya bisa berkenalan dan juga bisa menjadi mitra bersama owner Iya. dari Urban Agro Farm hari ini? Iya, iya. Salah satu yang buat saya, yang pertama saya terkesan dengan Ajinya. Oke. Di umur Aji yang sudah di atas ya, maksudnya Sudah senior lah. 64 ya. 64 Oh, tahun. 64 ya. Langsung di 64 spill, tahun. Kak. Langsung di spill. 64 tahun, justru ketika kerja, kita kalau kerja ini, Aji ikut kerja dan lebih lincah aja daripada kita ini. Yang umurnya mungkin masih 25, Ya, 26. ya. Dan inovasi Aji terkait dengan teknis-teknis dan sebagainya, tinggal kita jelaskan. Nanti datang sendiri inovasinya, Aji begini, arahkan begini. Jadi semua cepat pembangunan kita. Bahkan terhitung 4 bulan berjalan, ini sudah bikin DLH kaget, wah sudah Iya. progres ini. Nah, itu yang pertama. Ketemunya itu kita melalui ada Saudara. marketing kita, mungkin salah satu tim juga namanya Puang Angki, itu yang mempertemukan saya dengan Aji. Saya kan sudah bentuk tim memang. Iya, iya. Sebelumnya saya kelola di Pangkep, di rumah, orang bilang mahasiswa sarjana tapi kok ambil sampah ya enggak masalah, saya bilang. Mereka nggak tahu peluangnya ya. Setahun berjalan, ketemu sama Aji dan mungkin visinya agak beda Kak. Visinya Aji sebagai pedagang memang profit. Ya, ya. Pengusaha yang sudah sukses, saya bilang, karena saya bilang Aji ini asetnya di mana-mana, Luar tanah biasa. di mana-mana. Perlu digali lagi nih Iya, Haji. perlu digali lagi. Iya. Sebenarnya Penasaran juga. Aji itu tidak mau terekspos. Oke. Nah, saya bilang visi mungkin agak beda. Saya mungkin ekologis oriented, Aji profit oriented. Tapi itu ternyata terakomodir dalam satu konsep usaha yang betul-betul kita coba cari titik temunya untuk collab. Jadi collabnya kita itu memang bukan sevisi, tapi memang terakomodir dalam satu konsep usaha. Aji juga melihat potensi keuntungannya sudah sejak lama. Saya juga paham betul potensi keuntungannya. Iya. Dan memang walaupun untung, di samping keuntungan itu kan ada feedback lingkungan. Betul, Feedback iya. terhadap lingkungan, mungkin pemerintah juga terbantukan, dampak sosial. Kalau kita sudah lakukan skala pemberdayaan, mungkin akan lebih besar dampak sosialnya, Kak. Nah, itu yang kami harapkan ke depan dengan kerjasama dengan Aji yang notabene memang dalam tanda kutip modal ready Ya. untuk terus pengembangan visi ini bisa tercapai. Dibanding saya bertahan di Pangkep, kelola di Pangkep dengan perputaran yang sangat lambat. Sangat terbantu berarti Kak Iya, Rahmat sangat ya? terbantu Oke. tentunya, Kak. Iya. Jadi begitu. Itu Jadi mungkin istilahnya ini kayak kolaborasi. berjodoh begitu. Berjodoh dalam tanda kutip ya usaha begitu ya. iya. Gitu. Dan Aji sebagai owner pun yang harusnya tinggal saja duduk-duduk Iya, iya. menunggu passive income, keuntungan betul. pasifnya, Iya. tetap ikut terjun langsung, Kak. Membantu palu-palu kandang. Berarti begitu sangat merangkul begitu Merangkul. ya anggota-anggota. Itu luar Dan biasa Pak. itu sangat membantu, Kak. Karena Iya. kalau kita saja ini anak muda yang pengalamannya notabene masih kita skillnya masih terbatas, Betul. Aji di Magulindra bisa, Malas bisa, Palu-Palu bisa, tukang batu bisa. Jadi saya pikir saya kalah di sebagai anak muda. Makanya saya harus mengejar. Semangatnya tidak Semangatnya pernah luntur tidak dari luntur, Pak Kak. Haji. Oke. Walaupun sudah umur 64 Ya. tahun. Beda berapa tahun itu kan. Nah, itulah. Artinya apa? Saya juga speechless lah dengan
figurnya Haji. Ternyata banyak insight yang bisa didapat Iya. dari sosok Pak Haji. Banyak. Oke, Pak Haji. Gimana Pak Haji dari tadi diam-diam aja Pak Haji? Apakah merasa terkesan juga kita membicarakan langsung di depannya Pak Haji? Betul sekali. Apa yang Anda sampaikan itu betul-betul itu fakta di lapangan. Oke. Ya. Karena memang dari awal saya ya tidak punya sampai punya itu kerja itu tidak berubah. Ya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Oh, etos kerjanya. Bagaimana gimana? maksudnya kerja tidak berubah nih? Artinya pekerjaan saya setiap contoh kayak saya bangun Iya. ya. Nggak enak saya rasa kalau saya nggak punya kegiatan pada saat itu. Iya, iya. Etos kerja. Etos betul. kerja yang tinggi memang. Jadi saya harus apakah itu saya keluar di halaman rumah yang rumputnya banyak itu yang saya bikin saya cabut Iya. supaya ada kegiatan saya tidak duduk memikirkan sesuatu. Iya, tidak stres sendiri Tidak ya, stres Pak Haji. sendiri. Nanti pada saat selesai capek baru saya duduk pikirkan wah langkah apa lagi yang saya harus tempuh ini untuk saya memperoleh lagi sesuatu Iya, iya, iya. pekerjaan-pekerjaan yang belum saya dapat. Nah, contoh kayak di kandang ini. Kalau di kandang Magot ini sudah dibuat, saya duduk kembali lagi. Ya. Oh, kira-kira seperti apa lagi bentuknya nanti yang saya buat. Iya. Jadi Rahmat ini sebagai manajer produksi Iya. di perusahaan itu dia cuma memberikan masukan seperti ini, tapi nanti saya yang kembangkan. Iya. Saya yang kembangkan. Ya. Setelah nanti terbuat jadi di luar dugaan mereka, ya dengan apa yang dia lihat. Wah, kok bisa begini? Ya. Saya tidak pernah bayangkan. Nah, itulah hasil-hasil pemikiran saya pada saat saya istirahat dulu. Oh, mungkin begini bagus, mungkin begini bagus. Sehingga betul. saya coba lakukan langsung di lapangan. Iya, iya, iya. Saya sampai ikut terkesan juga dengan apa yang disampaikan Pak Haji, karena memang kadang-kala anak muda masih kalah ya Kak Rahmat. Kalah jauh. Kalah jauh. Iya, tapi hingga saat ini mungkin Pak Haji dan juga Kak Rahmat, apakah sudah menemukan kendala atau tantangan dalam masa uji coba ini, dan mungkin bentuknya seperti apa? Mungkin dari Begini. ya Pak Haji dulu. Sementara selama berjalan ini alhamdulillah tidak ada. Cuman kalau tidak salah kemarin ya baru kita mendapatkan info-info dari teman bahwa ada tetangga yang terganggu sedikit masalah baunya. Nah, justru tadi datang dari Dinas Lingkungan Hidup kepala bidang. Nah, saya sempat singgung bahwa ini Pak, ini bagaimana nanti kalau umpamanya ada tetangga yang terganggu menyangkut masalah bau. Ya, nah, ini saya sudah jelaskan. Mungkin baunya ini akibat dari anak-anak kemarin kan waktu mau Lebaran mudik. Oh ya. Sedangkan sampahnya masih ada di situ yang belum dicacah. Mungkin pengaruh bau itu sehingga bisa meluas ke tetangga. Nah, tapi alhamdulillah dari kepala bagian persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup itu memberikan masukan bahwa ada obatnya ini nanti Pak Haji, nanti bisa kita kasih supaya disemprot. Nah, mudah-mudahan nanti obat itu kita mendapatkan kemudian kita uji coba sehingga baunya itu hilang, tidak mengganggu lagi. Ammonia removal, jadi menghilangkan kadar amonia, mengurangi kadar amonia supaya baunya tidak terlalu menyengat. Dan itu saya dengar bisa diolah dari sampah juga. Iya, bisa. Udah tahu? Mungkin Kak Rahmat udah tahu cara mengolahnya? Kalau penerapan belum, tapi kalau tahu saya pernah memang dapat informasi teorinya tentang juga. I see. Nanti mungkin ini bisa digarap lagi dan bisa menghasilkan lagi produk satu produk nih Pak Haji ya. Oke. Tapi kalau Kak Rahmat sendiri mungkin punya opini sendiri terkait tantangan atau kendala hingga saat ini sebagai manajer khususnya. Kendalanya yang pertama, kita harus memenuhi tuntutan sebagai branding itu sendiri Urban Agrofarm. Jadi sebagaimana urban, pengelolaan peternakan secara urban itu harus memang didesain rapi, didesain tanpa pencemaran. Apalagi motivasi kita zero waste itu, nol limbah,
limbah apapun itu, maupun limbah udara, limbah cair, limbah padat, itu tidak boleh dihasilkan. Nah, kita mengarah ke situ. Jadi memenuhi tuntutan itu yang mungkin sebagai kendala bahwa kita harus berpikir lebih keras. Tim ini harus berpikir lebih keras, lebih elegan lagi dalam berproduksi, bukan hanya oriented keuntungan orientasi keuntungan, tapi memang ada sesuatu di sekeliling kita yang juga melihat kita dan harus dilihat keren lah. Betul. Milenial lah. Begitu. Betul, betul. Jadi begitu. Salah satu itu. Yang kedua mungkin kita perlu, ya mungkin salah satu, kita mungkin terima kasih dengan Tribun Timur juga. Salah satu supporting bahwa sesuatu ini, apa yang kita lakukan ini dengan niat mungkin yang niat yang baik, bermanfaat yang baik, orang, bisa dibantu untuk diekspos lebih luas lagi, bahwa kita bukan hanya sekedar mau untung saja, tapi ada sisi lain yang perlu dilihat bahwa kita mengurangi masalah kita bersama, yaitu masalah sampai menumpuk. Betul. Ya, saya kira itu tidak terlebih terkait dengan teknis, itu semua bisa diatasi, saya pikir. Tinggal trial masalah waktu saja, Kak, saya pikir. Dan Aji juga walaupun pola kerja cepat, Aji cukup sabar terkait dengan apa yang menjadi hasil percobaan. Jadi kita sama-sama tunggu hasil yang ada di lapangan. Tapi tetap ada deadline yang ditentukan. Ada deadline, selalu ada deadline biar apa yang kita kejar, apa yang kita lihat bisa dicapai sama-sama, begitu. Jadi mungkin untuk masa uji coba ini targetnya sampai bulan berapa nih, Kak? Uji coba itu selalu, Kak, di produksi yang sudah besar pun, Biomek misalnya, Magalarva di Jawa itu masih trial sampai sekarang. Trialnya apa? Mereka mungkin di ranah produk nih. Rancangan atau komposisi produk. Bedanya kita masih di trial masalah pengelolaan dan pembesaran itu. Nah, cuman ini masalah tahapan, saya pikir. Betul, betul. Berproses. Kita bisa lebih cepat mengejarnya. Karena memang entah kenapa mungkin kita agak lambat sedikit. Beberapa langkah, tapi saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Optimis. Walaupun kalau Kak Rahmat mengatakan ini sudah cukup terlambat, padahal sebenarnya bukan loh. Ini kan sudah, walaupun baru start, sudah berapa persen nih yang bisa dilihat. Tapi kalau kita tidak bangun motivasi itu, Kak, itu kita akan semakin tertinggal. Makanya kita harus merasa diri kita terlambat. Biar motivasi kerjanya kita, acuan itu jelas. Mungkin sudah terpikirkan pemasarannya nanti seperti apa? Sudah. Desain marketnya kita sudah coba rancang produknya, kemasan produk, komunikasi terkait perizinan kemarin dengan dinas, itu sudah kita garap perlahan. Terkait dengan pemasaran kan sudah ada marketing juga, itu namanya mitra kita, Puang Angki. Bahkan sudah bangun komunikasi dengan buyer di Jepang untuk grade ekspor. Kalau grade ekspor sudah terpenuhi dan sudah bisa ekspor, saya pikir mudah kita menyerap. Karena kurang. Bayangkan untuk produksi, untuk satu kali ekspor itu anggaplah 20 feet ya. Itu ada 18 ton mungkin isinya. 18 ton itu kering, maggot kering itu membutuhkan 54 ton maggot basah, maggot hidup untuk disangrai. Nah, 54 ton itu kira-kira mau dicari dari mana kalau bukan melalui pemberdayaan masyarakat yang ada, lorong-lorong wisata, peternak-peternak di daerah. Ya, ke depan kita bisa jadi supplier juga, Kak, insya Allah. Wah. Pak Haji, katanya cukup terlambat nih, padahal sudah ada komunikasi dengan pihak Jepang. Artinya begini, menyangkut Rahmat sampaikan tadi bahwa ini sudah ada pemesanan dari Jepang ya. Tapi saya sampaikan, saya bilang ketika nanti ini kita punya usaha maggot sudah produksi, jangan kita pikir dulu keluar. Kita harus utamakan daerah kita sendiri yang membutuhkan. Karena di daerah kita ini cuman ini maggot belum viral ya, belum orang ketahui. Jadi belum begitu memasar. Tapi ketika ini pelaku ternak ikan dengan pemain burung-burung yang membutuhkan maggot itu, setelah dikenal mungkin kita nanti kewalahan melayani untuk pasar lokal. Nah, itu saya pesan, jangan dulu pikir masalah ekspornya. Kita utamakan dulu lokal supaya kenapa sih kita tidak bantu orang kita sendiri dulu? Dampaknya lebih kelihatan aja. Iya, betul. Kita punya orang sendiri membutuhkan, ya otomatis kita dahulukan, prioritaskan baru
Ketika ada kelebihan baru kita kirim. Baru ekspor. Ekspor. Tapi mungkin sebenarnya nggak ada salahnya juga ya. Iya. Ada satu kali kesempatan ya diambil juga Pak Haji gitu maksudnya. Tinggal tergantung nanti setelah berjalan nanti ya kita lihat. Iya. Amin. Tentunya kita juga Mudah-mudahan ada mendoakan kelebihan gitu. untuk diekspor kan Iya. begitu. Untuk itu sebagai closing statement Pak Haji, bagaimana atau juga ada harapan yang mau disampaikan dari Pak Haji terkait atau mungkin ajakan juga bagi Tribuners ikut serta bersama Pak Haji terkait peluang bisnis Maggot di Makassar ini. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Insya Allah kita tetap uji coba Maggot selama ini. Mudah-mudahan nanti ini berkembang. Otomatis Tribun tidak terlepas dari pantauan perkembangan usaha kita ini untuk diinformasikan keluar. Harapan saya seperti begitu ke Tribun. Kepada Tribuners mungkin adakah lowongan kerja mungkin? Gimana Pak Haji? Kalau lowongan kerja mungkin terbuka ya. Oke. Kalaupun umpama ada nanti dari pihak-pihak keluarga yang ini bisa dimasukkan di sana, di training. Nah, kalaupun nanti sudah ini mungkin terbuka di tempat lain, katakan ada lorong wisata yang memang sudah berkembang, bisa kita tempatkan di situ sebagai betul. Mitra juga begitu ya. Ya. Jadi salah satu yang kita tambahkan, maaf. Silakan. Sistem yang kita bangun dalam pengelolaan itu memang sistem mentraining SDM itu sebagai manajer, manajer produksi. Jadi bukan hanya paham dalam satu lini teknis saja, satu bagian, tapi memang di rolling nanti. Di rolling yang kemarin yang minggu lalu bagian sampah, dia ke bagian telur lagi, penetasan telur. Di bagian panen telur dan penetasan telur. Dan seterusnya. Sistem ini siapa yang punya ide? Sebelumnya sudah saya terapkan. Jadi tim saya sudah bisa semua lini. Nanti saya tinggal petakan yang mana yang lebih kompeten di lini ini. Betul. Tapi dia serba bisa. Karena apa? Ke depan kita melihat ke depan kayak untuk pengembangan tidak akan mampu saya sendiri untuk kelola. Mungkin saya di luar, harus ada yang ganti saya di sini. Atau mungkin saya distribusikan teman-teman jadi manajer di unit tertentu, pengembangan di daerah. Maka itu saya ajar juga bagaimana hitungan bisnisnya, bagaimana analisis usaha Maggot. Bukan hanya tentang teknis intinya. Jadi begitu kurang lebih. Itu sistem yang kita bangun dan memang sudah berlaku, sudah berjalan sekarang. Berarti luar biasa. Memang sangat berjodoh lah Kak Rahmat dengan Pak Haji pada bidang usaha seperti ini. Nah, tadi kan udah closing statement dari Pak Haji, mungkin kita juga butuh mendengar nih closing statement apa harapan Kak Rahmat terkait peluang bisnis ini, terkait tema kita hari ini, atau juga mungkin bagi Tribuners bisa diajak langsung bekerja sama. Silakan. Yang mau saya sampaikan, ayo berbudidaya Maggot. Mari berbudidaya Maggot, sebab berbudidaya Maggot dengan itu kita berkontribusi terhadap lingkungan, menekan penumpukan limbah organik itu sebagai limbah dominan yang menimbulkan masalah. Yang kedua, bisa menghasilkan cuan. Yang tentu kan sederhana bahwa kita hanya mendropping sampah, mobilisasi sampah saja modalnya. Kita sudah bisa menghasilkan cuan. Jangan takut bermain sampah. Jadi sesimpel itu ya Kak Rahmat, jangan takut bermain sampah karena memang budidaya Maggot ini sangat menguntungkan bagi dunia bisnis begitu. Satu-satu mungkin. Nyampah di gue aja. Nyampah di gue aja. Nyampah di gue aja. Ke Urban Agrofarm aja. Terima kasih Kak Rahmat. Terima kasih Kak Rahmat. Terima kasih juga Pak Haji atas kesempatan dan waktunya sudah langsung berbagi kepada Tribuners. Jadi ada satu peluang yang memang sangat menguntungkan ini, bagaimana dengan membantu juga lingkungan hidup, khususnya di Kota Makassar dan juga pastinya membantu pemerintah. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Amin. Saya sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini, terima kasih dan juga jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili kedua narasumber dan juga tim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.